Maka awal tahun Hijriah ini ditandai dengan bulan pertama Muharram. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Muharram yang dipilih sebagai bulan pertama untuk kalender Hijriah? Padahal hijrahnya Rasulullah SAW, para ulama sepakat bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau Rabiul Awal itu punya tradisi yang sangat luar biasa ya. Di sana ada kelahiran Rasulullah, di sana juga ada wafatnya Rasulullah, di sana juga ada hijrahnya Rasulullah. Itu di bulan Rabiul Awal. Nah, kenapa Muharram yang dipilih? Ada beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling kuat yang menyebabkan Muharram yang dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Dulunya Islam ini belum menggunakan kalender Hijriah. Adanya kalender Hijriah ini kan mulai kapan? Di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka nanti cara menghitungnya itu hitung mundur. Ya, jadi kalau dikatakan Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah, bagaimana cara itu? Padahal penetapan kalender Hijriah adanya di era Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Maka dihitung mundur. Jadi kalau kita mau bertanya, jadi Rasulullah itu lahir pada tahun berapa Hijriah, Pak Ustaz? Yang tidak ada Hijriah di situ. Hijriah itu dimulai dari awal hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Makanya kalau perintah sholat Isra dan Mi'raj adanya sebelum hijrah. Nah, setelah itu syariat yang berikutnya yang turun adalah puasa dan zakat. Kapan itu? Setelah Rasulullah ada di Madinah. Tepatnya 2 tahun hijrahnya Rasulullah, maka tercatat dalam sejarah kapan diwajibkan zakat fitrah, zakat kemudian dan puasa pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Nah, itu catat dalam sejarah. Jadi kalau itu Hijriah itu bukan daerahnya Rasulullah malah, tapi daerahnya Umar bin Khattab, nanti dihitung mundur. Kalau mau ditanya kapan Rasulullah lahir, maka Rasulullah itu lahir menurut hitungan miladiah. Miladiah itu apa sih? Bahasa Arab. Kelahiran. Disandarkan kepada kelahiran siapa? Isa al-Masih. Maka disebut dengan Masihi. Oke. Ada peredaran yang dipakai adalah peredaran asyamsiyah, peredaran matahari. Sementara dalam Islam menggunakan peredaran al-qamariyah, peredaran bulan. Ada lagi ketiga peredaran al-najmiyah, peredaran bintang. Maka nanti jangan diadu, yang afdal peredaran matahari atau peredaran bulan atau bintang, jangan diadu. Jadi semua planet-planet ini, gugusan-gugusan bintang ini Allah ciptakan sebagai tanda dan alamat bagi manusia supaya kita tahu kalender, tahu jadwal. Contoh, kalau saya mau tanya, mana enak menggunakan kalender matahari yang saat ini kita kenal dengan Masihi atau peredaran bulan yang kita kenal dengan Hijriah? Mana yang lebih utama? Dua-duanya penting hadirin. Kalau seandainya kita ini hidup di era yang buta artinya nggak ada kalender, tengah hutan sendirian. Kalau Bapak mau tahu penanggalan, kira-kira mau pakai apa? Matahari atau bulan? Ya bulan, paling enak itu. Asalkan penuh itu bulan berarti 15. Tak mungkin bulan penuh, ini baru tanggal 1, tidak mungkin. Berarti lihat aja bulan ke langit. Kalau langit itu penuh, bulan yang penuh, berarti 15. Kalau dia baru muncul, hilang, berarti tanggal 1 gitu. Kalau berujung nanti tiba-tiba makin gelap, di penghujung, berarti tanggal 27, 28, 29. Penuh lagi, 15. Tidak mungkin kalau penuh itu tanggal 1, tidak mungkin. Nah itu kan paling enak menggunakan bulan. Tapi kalau urusan sholat, Anda pakai apa? Penetapan sholat pakai matahari. Kalau jam ini saat ini ikuti gerakan matahari, bukan yang ikuti, bukan jam ini bukan matahari ikut jam.
Takutnya kalau matahari yang ikut jam, mati jamnya, matahari berhenti. Kalau ketika jam kita kehabisan baterai, matahari tetap berjalan. Terbenam matahari berarti maghrib, hilang merah putih berarti isya, terbit fajar sebelum matahari terbit berarti subuh, matahari di tengah-tengah tergelincir sedikit berarti zuhur, bayangan sama dengan aslinya berarti asar lewat sedikit. Jadi semuanya punya pengaruh. Nah, untuk arah, orang-orang dulu Pak menentukan arah mau ke pulau ini, ke pulau ini pakai apa? Gak bisa matahari, gak bisa bulan, pakai bintang. Jadi semua ini Allah jadikan sebagai alamat dan tanda bagi manusia. Jangan diadu. Ustadz yang bagus ini peredaran matahari atau bulan atau bintang, semuanya Allah yang punya. Semuanya milik Allah sebagai tanda dan alamat untuk manusia. Kebetulan saja bangsa Romawi, karena mereka hadir duluan, mereka menggunakan peredaran matahari yang lebih populer. Mereka sandarkan dengan kelahiran Isa al-Masih, maka top populerlah nama mereka, nama kalendernya dengan Masih. Bahasa Arabnya Miladiyah. Nah, Islam datang belakangan. Lewat masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar menjadi pimpinan. Lewat masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Saat itulah para sahabat meminta, wahai Umar, kita harus punya kalender sendiri. Tak masalah memang kalau kita menggunakan kalender Miladiyah, nggak salah, peredaran Allah yang punya. Tapi yang tak nyaman itu disandarkan kepada mereka. Masihi, tak enak rasanya. Jadi kan ciri syariat Rasulullah itu selalu tampil beda dari orang-orang Yahudi. Dan dari dulu memang begitu tuh Rasulullah, selalu tampil beda dan nggak sama. Sampai hari kiblat saja Rasulullah minta dialihkan, bukan minta, artinya ingin rasanya beralih itu kiblat yang asalnya ke Baitul Maqdis, coba pindah ke Ka'bah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan firman-Nya, kata taqallubau jika sama dan Nah, intinya banyak hal. Kata orang-orang Yahudi, tidaklah kami melakukan satu hal kecuali Muhammad selalu mengkhilafinya, selalu berselisih dari kami. Termasuk dalam kasus puasa Asyura nanti yang akan kita laksanakan di 10 Muharram. Ya, ini udah tanggal 1 Pak, besok tanggal 2. Mulai malam ini terhitung tanggal 2, di 10 Muharram ada puasa Asyura. Ini kan tradisi orang Yahudi. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah bertanya, "Malakum tasumuna fi hadzal yaum?" Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Hari ini mereka selamatkan, Allah selamatkan Nabi kami Musa. Maka Rasulullah mengatakan, aku lebih pantas untuk menghormati saudara Musa. Maka Rasulullah mengajak sahabat untuk puasa Asyura, yang pahalanya kata Rasulullah yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan untuk tampil beda dari orang Yahudi, Rasulullah mengajak puasa 1 hari sebelumnya yang populer dengan sebutan Tasu'a. Tujuannya apa? Supaya tampil beda. Lau anni udrik al-amal qadim la asum at-tasi'. Jika aku bertemu dengan tahun akan datang, Rasulullah percaya aku akan puasa tanggal 9-nya juga, karena di 10. Jadi disunahkan 9, 10. Ustaz 9 lupa. 10, 11. Ustaz terlalu banyak, 10, 11, minimal 10. Tapi kan sama Yahudi Pak Ustaz. Daripada sama Yahudi, bagus tak puasa sama sekali. Bila dia kau tak kuat, ya tak apa-apa, jangan diajak Yahudinya, ikut sunnah Rasulullahnya. Kan sudah menjadi rumus segala sesuatu yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Apabila sudah ditradisikan atau dipakai oleh Rasulullah, maka dia menjadi sunnah, hilang kejahiliyahnya. Contoh jenggot, Ustaz Abu Jahal pakai jenggot, Abu Lahab pakai jenggot, betul. Tapi Rasulullah kan pakai jenggot. Jadi lepas itu jahiliyahnya tinggal Rasulullahnya. Akikah tradisi jahiliyah. Tapi karena Rasulullah sudah mempopulerkannya, maka akikah itu menjadi sunnah. Jadi jangan jadi jahiliyahnya. Nah, termasuk kasus yang puasa Asyura tadi. Kalau kita nggak sanggup 9 dan 10 atau 10 dan 11-nya, minimal tanggal 10-nya jangan kita tidak berpuasa. Walaupun itu sunnah, saya kata Rasulullah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kalau Anda katakan ini kan puasa Yahudi, Pak Ustaz, hilang Yahudinya, ikut sunnah Rasulullah. Kemudian maka di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat bersepakat untuk membuat kalender sendiri untuk Islam. Disepakatilah
peredaran apakah yang akan dipakai? Matahari sudah digunakan oleh bangsa Romawi. Akhirnya dipilihlah peredaran bulan. Dalam bahasa Arabnya al-qamariyah. Maka dulu kita kenal asyamsiyah itu peredaran matahari, al-qamariyah peredaran bulan. Sepakat nih pakai peredaran bulan. Nah, momen apa yang mau dipakai untuk nama kalendernya? Kalau bangsa Romawi menggunakan peredaran matahari, iya. Momennya kelahiran Isa Al-Masih. Lalu kalendernya kita buat sahabat sepakat menggunakan kalender peredaran bulan. Lalu momennya apa? Ada 3 pendapat sahabat dalam rapat itu, musyawarah itu. Ada yang menggunakan momen kelahiran Nabi Muhammad. Ya, berarti ketika Nabi Muhammad lahir, kita jadikan sebagai kalender atau bulan pertama atau tahun pertama dalam hitungan Al-Qamariyah. Belum ada Hijriah. Yang selanjutnya mengatakan ya, kita mulai dari pertama Rasulullah menerima wahyu, kita jadikan sebagai tahun pertama. Yang lain tidak. Bagaimana kalau seandainya kita gunakan momentum hijrahnya Rasulullah sebagai tahun pertama? 3 pendapat. Kira-kira di antara 3 pendapat ini yang diterima, yang disepakati usulan nomor berapa? Nomor 3. Akhirnya disepakati hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ya, momentum hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya diambil sebagai tahun pertama. Maka peredarannya peredaran bulan, momennya momen hijrah, maka disebut Hijriyah. Oke, itu aja ya, selesai. Nah, kenapa Muharram yang diambil? Padahal hijrahnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Berarti kalau Rabiul Awal kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan berikutnya. Rasulullah diutus membawa 5 rukun Islam. 1 apa? Syahadatain. 2 sholat. 3 puasa. 4 zakat. 5 haji. Haji ini kan syariat terakhir. Makanya setelah Rasulullah haji, kan haji satu-satunya Rasulullah disebut Hajjatul Wada. Rasulullah hanya sekali itu aja haji. Maka tugas itu seakan-akan selesai. Maka ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, artinya dengan turunnya haji, pelaksanaan haji selesai di syariat, maka seakan-akan tugas Rasulullah pun selesai. 2 bulan setelahnya benar Pak, yang diisahkan Rasulullah yang mengatakan ada seorang hamba khayyarahullah, innal abda khayyarullah bainal baqa' fi dunya wa liqa'i rabbih faqtar liqa'i rabbih. Seorang hamba Allah berikan pilihan apakah ingin ketemu sama Allah atau kekal di dunia. Dia memilih untuk kekal, untuk apa, bertemu dengan Tuhannya. Ini seakan-akan memberikan isyarat kepada beliau dan mengatakan aku ini sudah selesai. Benar saja, haji selesai, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah meninggal dunia 2 bulan setelahnya. Nah, maka momen haji ini seakan-akan memberikan isyarat ditutupnya syariat. Maka bulan berikutnya dianggap sebagai lembaran baru. Nah, maka dijadikanlah Zulhijjah itu sebagai bulan ke-12. Maka Muharram, lembaran baru, dianggap sebagai bulan pertama. Itulah sebab kenapa Muharram ini dijadikan sebagai bulan pertama dalam hitungan Hijrah. Ini sejarah singkat tentang bagaimana peletakan kalender Islam yang kita tahu ya. Nah, kita tahu sejarahnya. Jadi itu diletakkan justru di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dulunya mereka itu menggunakan kalender sama, kalender masih ada juga yang menggunakan kalender Hijriah atau Al-Qamariyah ada. Tapi sebagian maka tercatat di dalam sejarah Rasulullah itu lahirnya pada tahun 571 Masehi.